ayat, kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Tapi kita harus beradaptasi dulu saat ini. Saya udah terima makalah dan PPT kelompok 2 untuk pertemuan keempat. Jadi Senin besok kita nggak ada kuliah saya. Ya, silakan yang nggak bisa hari ini masuk baru 11 ya. Silahkan berkoordinasi dengan PJ, materinya apa, bahannya apa yang didiskusikan. Silakan berkoordinasi dengan PJ. Waktu sudah menunjukkan lewat 9 menit, kita schedule-nya 1 jam, silakan presentasi singkat dari kelompok 2. Makalah dan PPU sudah di-share kelihatannya, dan saya juga sudah mendapatkan materi tersebut. Di e-learning saya sudah buat juga, mungkin untuk mengcompare ya, bahan atau materi yang saya sudah susun untuk kuliah keempat hari ini. Demikian saya kembalikan ke Salman sebagai PJ untuk mengatur apakah yang bersangkutan sudah hadir. Silakan. Oke, baik. Saudara Nisa dan saudari Nisa dan saudari Monica Fitri. Kenapa? Belum. Sambilan aja kali ya? Sambilan Nisa sampaikan, nanti Monica Fitri bergabung. Mungkin Kak bisa dimulai, bisa. Silakan. Boleh tolong di share screen, Man? Iya, ini lagi sambilan, lagi proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nisa 3119-158 dan rekan saya Monica Fitri 3119-150 akan mempresentasikan tentang etika profesi. Baik. Lanjut di slide berikutnya. Pengertian etika dan profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, itu kata tunggalnya, atau taeta, itu kata jamaknya yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam perbuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan profesi berasal dari bahasa profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdi dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa. Karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Lanjut. Nah, etika dalam profesi keguruan, etika merupakan sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap peserta didiknya. Lanjut. Tujuan etika profesi guru. Yang pertama yaitu menjunjung besar martabat suatu profesi. Kedua, melindungi dan juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, meningkatkan dedikasi para anggota profesi. Keempat, meningkatkan kualitas profesi. Kelima, meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan individu. Keenam, memastikan standar baku untuk profesi. Ketujuh, meningkatkan mutu organisasi jadi lebih handal serta pula terjalin dengan erat. Lalu fungsi adanya etika profesi.
Yang pertama itu meningkatkan tanggung jawab. Kedua, menekankan prinsip profesional. Ketiga, menciptakan ketertiban. Keempat, melindungi hak pekerja. Kelima, membantu menyelesaikan masalah. Lanjut, prinsip etika guru yaitu tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integrasi moral. Lanjut. Nah, profesi juga disebut sebagai panggilan jiwa. Panggilan jiwa di sini diartikan sebagai keinginan seseorang memasuki sebuah profesi yang sudah pasti dilatar belakangi oleh panggilan jiwa terhadap profesi tersebut. Lanjut, Lanjut, kriteria guru kriteria guru profesional itu yang pertama selalu mempunyai energi untuk siswanya. Kedua, mempunyai tujuan jelas untuk pelajaran. Ketiga, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Keempat, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Kelima, pengetahuan tentang kurikulum. Keenam, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. 7, selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Lalu, lanjut, Man. Nilai-nilai etika profesi keguruan. Yang pertama, latar belakang kefilsafatan dan pandangan hidup. Kedua, ukuran yang baik dan penting tentang ilmu pada umumnya. Ketiga, menghargai adanya kurikulum yang berlaku. Keempat, mempunyai persepsi yang memadai tentang kode etik guru Indonesia. Lanjut. Bentar. Lanjutnya yaitu ruang lingkup etika profesi keguruan. Yang pertama yaitu kemampuan profesional. Kedua itu kemampuan sosial. Yang ketiga kemampuan personal. Lanjut. Lanjut, Man. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baru sendiri ya? Iya. Yang lagi masih kerja, Bu. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ini sudah bergabung nih? Bergabung. Oh, sudah ada? Sudah Ya. masuk? Mau menambahkan yang baru bergabung? Penjelasan tentang etika profesi keguruan? Masih menyambung audio? Ya. Maaf Bu, sebentar. Ini lagi nyambung audionya. Oke. Halo, Assalamualaikum Monika Fitri. Ya, waalaikumsalam. Apaan, Bu? Kita tunggu nggak apa-apa. Oke, bisa ditambahkan, mungkin mau ditambahkan tadi presentasi dari Khairunisa. Oh, sudah selesai. Ya, disampaikan kalau sekiranya mau disampaikan kembali di bagian. Sudah selesai ya? Yang di bagian aku, Cak. Nggak ada, Salman? Belum ada respon? Sudah ada, Bu. Yang bersangkutan. Sudah? Ya. Mau menambahkan? Di slide yang ada, bisa boleh, dijelaskan? Bu. Di ini, Pak. Minta tolong di slide ke 6 coba. 6. Atau yang tidak ini ada? Tidak mau menambahkan? Boleh, Bu. Sedikit. Ada, Bu. Mau menambahkan nggak? Iya.
Mau? Iya, iya. Suaranya agak kecil, Monik, maaf. Mungkin bisa di... Oh, itu audionya di speakernya dimaksimize aja. Halo? 100%. Sudah terdengar? Atau mulutmu ke dekat ke speaker. Sudah terdengar? Halo? Ya, ya. Agak dikencengin aja. Oke. Oke. Terima kasih. Maaf sebelumnya agak telat. Kemudian saya akan kembali mungkin menjelaskan sedikit tentang profesi guru sebagai panggilan jiwa. Panggilan jiwa bisa diartikan itu adalah keinginan seseorang memasuki sebuah profesi yang sudah pasti dilatar belakangi oleh panggilan jiwa terhadap profesi tersebut. Nah, jadi kalau menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession, dari ciri-ciri profesi itu termasuk adalah salah satunya ialah panggilan jiwa. Nah, dari itu terlahir bagaimana peran kita juga sebagai dalam semua profesi, nggak hanya guru, tapi itu juga termasuk adalah panggilan jiwa juga. Nah, kemudian pemahaman dan penghayatan bahwa profesi adalah panggilan jiwa itu kita dituntut memberikan pelayanan dan juga kesadaran kepada apa yang telah kita pelajari secara intelektual, kemudian faktanya juga memberikan mengerahkan segala kemampuan kita dalam profesi tersebut. Kemudian dari profesi sebagai panggilan jiwa ini juga akan terlahir bagaimana kita menjadi jiwa yang profesional atas hal-hal yang telah kita pelajari dan juga kita lakukan. Yaitu kalau misalkan menurut Daryanto dan Tasrial 2015 menentukan bahwa kriteria guru yang profesional itu ialah yang pertama, slide selanjutnya mungkin Pak. Yaitu pertama ya selalu punya energi untuk siswa-siswanya. Jadi saat dalam pembelajaran seorang guru pun juga bersemangat untuk mengajar di kelasnya karena layaknya ibu gitu. Kita layaknya ibu atau bapak, jadi kayak orang tua. Kalau misalkan kitanya juga nggak punya energi, maka itu akan tersambung juga gitu kepada siswa-siswanya. Nah, kemudian yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Jadi apa pelajaran yang akan kita sampaikan, ya kita punya tujuannya gitu. Untuk bisa siswa itu memahami apa yang kita sampaikan. Semisal tentang matematika gitu. Ya 1 tambah 1, tujuan kita untuk mengajarkan hitung ya nanti suatu saat dia di kehidupan sehari-hari, maka dia akan bisa merealisasikan dan juga bisa menerapkan apa yang diajarkan dari guru tersebut. Kemudian 3, mempunyai keterampilan manajemen kelas yang baik. Jadi guru juga pun harus mampu bisa memberikan manajemen kelas yang baik. Jadi saat kelas itu dalam keadaan yang gaduh atau bising gitu. Nah, peran guru pun juga harus bisa menampilkan dan juga memberikan kesan yang memberikan kesan yang bisa mengatur kelas tersebut gitu. Kemudian yang keempat itu punya harapan yang tinggi pada siswanya. Jadi sebagai support system juga, kita juga termasuk sebagai support system dari untuk murid-muridnya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bisa memberikan harapan yang tinggi. Paman? Oh udah ya, teruskan. Kalau kita sudah mempunyai harapan yang tinggi pada siswa, maka siswa itu akan mempunyai kepercayaan dirinya gitu. Nah, yang kelima ialah pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru pun juga patut dan dituntut juga untuk mengetahui kurikulum. Karena kurikulum ini kan adalah dasar kita untuk bisa menjalankan pelajaran gitu kan, pembelajaran. Nah, ini juga kaitannya sangat baik banget karena yang pernah saya alami pun
kurikulum ini tanpa terasa itu benar-benar berpengaruh gitu pada murid-murid jika kurikulum itu benar-benar dijalankan gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Jadi kita sebagai seorang guru pun nggak boleh berhenti untuk belajar gitu. Jadi terus untuk belajar, maka ya kalau misalkan kita untuk men-stop atau berhenti belajar, maka ya kita harus berhenti juga untuk mengajar gitu. Karena pengetahuan itu kan lambat laun juga akan berubah seiring berjalan, berubah selalu gitu. Terus yang ketujuh, selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Jadi kalau misalkan udah tadi jadi panggilan jiwa, maka pasti yang akan kita kerahkan itu pasti yang terbaik gitu kepada peserta didik. Diharapkan ya bisa memberikan dampak yang baik juga kepada peserta didik seperti itu. Selanjutnya, Pak. Kemudian ada nilai-nilai etika profesi keguruan. Dari sini yang pertama itu ada latar belakang kefilsafatan dan pandangan hidup. Nah, setiap guru pun perlu menjiwai benar-benar pengetahuan dan juga bagaimana dia menjalankan hidupnya gitu, karena guru itu kan 24 jam ya, karena profesinya 24 jam yang sikapnya pun, sikap dan tingkah lakunya itu dicontoh gitu sama murid dan sekitarnya. Kemudian 2, ukuran yang baik dan penting tentang ilmu pada umumnya. Jadi ukuran ukuran yang baik dan penting tentang ilmu pada umumnya itu apa yang diampu dan tugas mengajar pada khususnya, karena ilmu itu adalah produknya peradaban gitu, perubahan, dan akan menjadi landasan kita dalam dinamika peradaban ini. Dalam hal ini yaitu termasuk ya pengetahuan tadi. Kemudian yang 3, menghargai adanya kurikulum yang berlaku. Jadi yang kita tahu sekarang juga kurikulum pun berubah sedikit lagi. Menghargai adanya kurikulum yang berlaku. Jadi kita memberikan tidak sungkan, tidak buta gitu kepada kurikulum yang diberlakukan sama pemerintah. Dan yang baru-baru ini kan kurikulum merdeka seperti itu. Nah, kemudian yang 4, mempunyai persepsi yang memadai tentang kode etik guru Indonesia, yaitu kita dalam menjalankan profesi pasti kita punya aturan dan juga kode etiknya gitu. Yang guru ya membimbing gitu, membimbing murid, mengayomi, mendidik. Nah, itu termasuk adalah kode etik guru. Selanjutnya, Pak. Kemudian ada ruang lingkup etika profesi keguruan. Pertama yaitu adalah kemampuan profesional. Dari kemampuan profesional itu ya profesional yang berarti sesuatu yang udah kita tempuh dengan jalur pendidikan gitu, yaitu intelektual. Jadi kita mampu untuk bisa mengajarkan, kemudian memberikan masukan, dan penguasaan atas materi-materi yang kita pelajari saat duduk mungkin di bangku kuliah. Nah, itu termasuk adalah kemampuan profesional. Yang kedua adalah kemampuan sosial kita. Jadi di sini kemampuan sosial itu mencakup semua bagaimana kita bisa menyesuaikan diri gitu. Guru itu juga mampu bisa menyesuaikan dirinya di kehidupan sosialnya. Dan yang ketiga ialah kemampuan personal atau pribadi. Jadi kemampuan personal atau pribadi di sini, sikap kita ya, kita juga bisa memberikan masukan dan motivasi kepada murid jika murid itu mengalami kesulitan gitu. Mengalami kesulitannya ya bukan hanya di kelas, tapi mungkin bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan lain-lain. Dan juga keseluruhannya itu nilai-nilainya itu bisa seseorang bisa menampilkan untuk bisa mengerahkan kerja yang baik. Kemudian apabila dia mampu menampilkan kendalanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, maka murid pun juga akan bisa terbantu dari sebutannya empati dari guru itu. Seperti itu.
Sekian dari saya. Mohon maaf Bu, tambahan dari saya mungkin. Terima kasih. Oke. Punya pandangan yang berbeda ya dari kedua ini. Yang jelas makalah sama, PPT sama, tapi kan cara pandang boleh berbeda tentang etika keprofesian. Silakan dibuka forum tanya jawab, diskusi. Saya mau bertanya dong. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bertanya, jangan lupa ditulis juga di room chat ya. Setelah bertanya. Ya, setelah Anda bertanya, biar tersimpan di room chat. Silakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan etika profesi keguruan, tadi dijelaskan bahwa etika profesi guru merupakan sebagai suatu sikap yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap peserta didiknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika guru memberikan pelayanan kepada peserta didiknya di dalam kelas gitu, ada yang sikapnya terkadang membawakan pelajaran itu asyik gitu, sehingga senang gitu di dalam suasana dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada juga yang guru terkadang dalam kegiatan belajar mengajar itu sikapnya datar aja gitu. Kemudian ada juga yang sikapnya tegas gitu, agak tegas lah pokoknya gitu ya. Nah, bagaimana dengan sikap yang saya sampaikan itu, artinya apakah itu bagian dari profesionalnya guru gitu, bagian keprofesionalan guru, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Bisa ditangkap nggak inti pertanyaannya ke makalah? Bisa ya? Bisa? Mau langsung dijawab atau diberi kesempatan lain yang berikut? Boleh yang lain. Oke, yang kedua. Silakan yang kedua. Kalau tidak keberatan, tadi kan si Monik sampaikan seputar yang kurikulum ya, jadi landasan dasar. Terus tadi menyampaikan bahwasanya ia merasakan gitu dampak dari kurikulum tersebut ya kan. Tapi mungkin itu bisa diceritakan mungkin apa perbedaan yang saudari Monik rasakan gitu ketika perubahan kurikulum tersebut yang tadi Anti sampaikan bahwasanya merasakan hal yang itu gitu, mungkin bisa dijabarkan gitu dari pengaruh kurikulum tersebut. Terima kasih. Oke, siap. Penanya ketiga, biar kumpulin dulu aja sambil Anda memikirkan jawaban. Bu, maaf Bu, saya izin sebentar ya Bu. Izin sebentar. Bu Maria. Halo, Bu. Halo, Bu. Jelas. Jelas ya? Bu, maaf saya izin sebentar Bu, sebentar aja. Kenapa? Izin sebentar Bu. Suaramu kurang jelas ya? Izin sebentar. Katanya izin sebentar Bu. Kalau emang sekiranya kesulitan nggak usah. Monik. Sebentar doang. Oke. Yuk. Ini juga ada yang ngechat nih, coba dibaca di room chat. Jadi di kantornya tidak boleh, nanti diatur aja. Dijawab aja dulu selain Monika. Mungkin saya ya, silakan. Akan menjawab yang pertanyaan Saudara Chandra. Kalau untuk sikap, kan pertanyaannya sikap ya, itu termasuk pada etika atau enggak ya? Gitu. Sikap, mungkin seorang guru itu punya sikap masing-masing beda gitu.
ada yang sifat tegas, ada yang lembut, tapi dia itu dengan memberikan sifat itu mungkin kayak tegas, dia tuh pasti ngasihnya yang terbaik gitu buat peserta didiknya gitu. Pokoknya guru itu menjadi pedoman bagi peserta didiknya dalam pengajarannya gitu. Jadi pokoknya sikap seorang guru itu bukan masing-masing gitu, bukan termasuk kode bukan dari etika termasuk dari etika pembelajaran juga gitu, tapi sikapnya itu berbeda-beda. Mungkin yang lain ada yang mohon maaf kalau misalkan belum maksimal. Terima kasih. Tanggapan dari yang lain, silakan. Kalau berbeda-beda seperti itu memang sudah ini ya, maksudnya sudah memang variatif. Manusia kan punya cara langkahnya masing-masing. Cuman ketika melakukan pengajaran tentunya yang pertama ketika dalam melakukan proses pembelajaran itu harus menyenangkan ke peserta didik, ya kan. Kemudian kebahagiaan yang diterima oleh peserta didik sehingga mudah diterima oleh mereka. Gitu. Jadi gimana kalau ada guru yang memang sekiranya dia memang sikapnya seperti ini dan seperti itu, gitu. Apakah memang sudah ya seperti itu? Maksudnya nggak bisa diinin? Ya tentu seorang guru yang seperti itu harus dikembangkan, maksudnya diikuti pelatihan, kemudian saling koreksi antara teman dengan teman sejawat, kemudian memberikan penilaian ya dari pengawasan dari kepala sekolah kah, atau mungkin bisa jadi dari teman sesama guru gitu. Jadi buat memberikan penilaian nanti kalau memang sekiranya tidak terlalu baik bisa diperbaiki secara untuk kedepannya gitu. Jadi diintrospeksi secara bersama-sama, kemudian dilengkapi untuk kekurangannya seperti itu kan. Mungkin bisa sambil itu saling menilai. Oke, Salman, ada lagi sebelum saya menambahkan? Ada yang mau menambahkan nggak dari selain grup pemakalah? Oke, nggak ada ya? Ada nggak? Tadi kayaknya ada deh. Siapa namanya tuh? Sri Wahyuni ya? Oh, bukan. Putri Novianti tadi menyalakan audio. Iya, Put. Coba, Put, silakan. Aduh, deg-degan. Belum saya ya. Kalau menurut Wati, sikap itu sangat-sangat diperlukan untuk menjadi seorang guru profesional, karena jika kita mengajarnya, misalnya ada guru tuh udah sampai ke S2 mungkin, tapi cara mengajarnya dia itu kurang masuk gitu ke siswa. Nah, itu sangat berpengaruh untuk mata pelajaran yang dia untuk mata pelajaran itu. Lalu apakah hal yang seperti itu tidak bukan termasuk kriteria guru profesional? Terima kasih. Ya. Ini bisa internet. Masih lanjut? Udah bisa. Udah cukup, bisa. Putri cukup. Masih lanjut kah? Karena ada gini, Bu. Dikit lagi, Bu. Iya. Ya. Karena dari situ ada lagi contoh dan ruang lingkup dari latar belakang, kefilsafatan dan pandangan hidup. Jadi kalau menurut Wati itu lebih dari sekedar punya energi untuk siswa gitu. Terima kasih. Oke, Putri, terima kasih Salman, Putri, dan beberapa yang menanggapi. Sebelum ke penanya kedua, saya mencoba mengklasifikasikan
sikap ya. Ini pertanyaan kan sikap. Secara umum etika profesi guru itu kan aturan yang mengikat segala ketentuan yang harus dipatuhi oleh guru, baik berdasarkan logika kefilsafatan maupun undang-undang yang mengaturnya. Nah, oleh karena itu, ini akan terwujud dalam bentuk sikap. Nah, kalau berdasarkan pertanyaannya Chandra tadi, ada guru yang tegas, ada guru yang biasa saja, ada guru yang datar. Mengacu kepada sebuah teori yang mengatakan gaya mengajar setiap guru itu ada 3. Ada 3 gaya mengajar guru. Yang pertama otoriter, yang kedua autoritatif, yang ketiga permisif. Saya ulang, berkaitan dengan pertanyaan Chandra, sikap guru kan kok beda-beda ya. Kadang ada yang tegas, kadang ada yang datar aja, kadang yang masa bodoh. Nah, itu lumrah. Karena sebagai sebuah sikap, maka kembali ke teori yang 3. Setiap guru pada umumnya mengajar itu dengan membawa 3 sikap tadi. Yang pertama otoriter, yang kedua autoritatif, yang ketiga permisif. Yang otoriter berarti dia nih no kompromi gitu. Suara saya masih bisa ditangkap nggak sih? Bisa, Bu. Bisa ya? No kompromi kalau yang otoriter. Kalau yang otoriter itu namanya kompromi. Bersikap demokratis, terbuka, inklusif, dan mau menerima pandangan dari orang lain. Yang ketiga, permisif. Di tengah-tengah di antara keduanya. Terkadang yang permisif ini suka salah diartikan oleh peserta didik. Permisif itu membiarkan sepenuhnya kepada peserta didik untuk menentukan kreativitasnya sendiri. Ini yang permisif nih yang kalau bahasa sederhananya cuek. Kalau yang otoriter sedikit-sedikit diingetin, jangan begini, jangan begitu gitu. Tapi kalau yang autoritatif itu demokratis, terbuka sesuai dengan kemampuan anak. Dan yang bersikap otoritatif, demokratis ini tidak memaksa kehendak anak dan tidak memaksa anak sesuai dengan keinginan guru. Tapi dia mulai melihat keinginan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kondisi seperti ini lahirlah yang disebut dengan MID, Multiple Intelligence Domain, yang dikeluarkan oleh Daniel Goleman. Ya, Daniel Goleman. MID, Multiple Intelligence Domain. Kalau mengacu ke teori ini, guru seharusnya harus bersikap sesuai dengan minat bakat anak, tidak memaksakan seluruh anak harus memiliki banyak kemampuan. Nah, ini nih penting sekali etika ini dimiliki oleh guru sehingga kita bisa melihat bakat minat anak ini kemana ya. Kenapa sih ya di tingkat SMA atau di aliyah itu sudah mulai ada penjurusan? Karena nanti begitu dia masuk ke dunia perguruan tinggi, dia harus jelas linear dengan bidang kemampuan dia. Nah, ini kaitannya dengan profesi apa dalam mempelajari apa nanti. Kelas 3, mulai kelas 2 SMA itu udah mulai ada penjurusan ya. Guru yang memiliki sikap demokratis selalu mengarahkan, selalu melihat berbagai kelebihan dan kekurangan anak. Nah, yang ketiga ini yang membahayakan, yang permisi. Terkadang ketiga-tiganya kita bisa menggunakan ini. Makanya Chandra mengatakan tuh, kok kadang guru itu ngajar tegas, kadang ngajar semaunya, kadang suka datar gitu ya. Datar tuh maksudnya nggak ada antusias, nggak terlihat keprofesionalan. Kita nggak bisa menunjukkan guru dengan berbagai stylenya mengatakan dia nggak profesional. Ingat kepada indikator yang 7 dari keprofesionalan itu. Setiap guru baru bisa disebut profesional ketika ada 7 indikator yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu ketiga kita bahas, minggu kedua kita bahas, bahkan minggu pertama kita bahas ya. Ada 7 indikator yang menunjukkan guru itu profesional. Yang pertama dia punya teori, yang kedua keahliannya jelas. Nggak bisa orang guru komputer ngajar PAI.
guru PAI ngajar komputer. Nggak bisa seperti itu. Yang ketiga, diakui oleh masyarakat. Yang keempat, universal. Yang kelima, memiliki kemampuan diagnostik. Yang keenam, punya kode etik. Dan yang ketujuh adalah memiliki kemampuan aplikatif. Pelebaran atau perluasan penjelasan ini ada di dalam etika profesi keguruan. Jika kita menganggap yang dipetakan oleh Chandra ini, ada guru yang begini, datar, tegas, itu udah sunatullahnya ada begitu. Dan nanti pada saat kita mengajar, kita mau memakai gaya yang mana? Ketiga-tiganya kita bisa pakai. Tinggal lihat situasi dan kondisi peserta didik yang kita hadapi. Ya, bagi anak yang manja, kita nggak bisa permisif. Kita harus tegas, berarti otoriter. Otoriter itu no kompromi. Anak yang manja, no kompromi. Kenapa? Karena di keluarga dia dibiasakan dengan kemanjaan. Guru membentuk. Ya, guru membentuk. Menumbuhkan itu, membuild up itu orang di rumah. Kan? Informal education. Tapi begitu kita, fungsinya adalah membentuk. Artinya bukan menumbuhkan kan, setiap anak udah punya karakteristiknya masing-masing. Sehingga dengan gaya kita, mulailah kita melihat kemampuan anak di mana. Nah, karenanya setiap guru dalam berbagai etika dan keprofesionalannya harus satu yang dilakukan. Yang pertama adalah entering behavior. Entering behavior. What the meaning of entering behavior? Entering behavior itu adalah mengenal karakteristik anak. Berkaitan dengan judul makalah ini, etika ini harus dipakai sekali. Enggak mungkin deh kita mengajar dengan baik, dengan tegas, dengan sopan, dengan baik seperti etika pada makalah kali ini. Kalau kita nggak mengenal entering behavior anak, nggak mungkin sekali. Ya, kenapa sih kalau setiap penceramah itu di depan, sebelum dia berbicara di depan, pasti dia melihat situasi. Nah, itu untuk melihat secara psikologis audiensnya bagaimana. Pun di kelas, anak beda ceramah sesaat dengan guru di kelas. Guru di kelas dia akan lama, 1 semester ya dia. Bagaimana kita bisa mengenal 1 semester kalau di awal aja kita belum melakukan entering behavior. Baru setelah kita melakukan entering behavior adalah instructional prosedur. Menentukan prosedur apa yang mau kita pakai. Gaya kita nih, style kita berkaitan dengan instructional prosedur yang mana yang mau kita pakai. Guru yang galak tuh kenapa? Sebenarnya bukan galak sih ya. Nah, dia mau mencoba menunjukkan kewibawaannya dengan gayanya masing-masing. Tiba-tiba anak juga melihat lagi, enakan guru yang itu tuh, gurunya senyum, gurunya santai, tapi pelajaran masuk gitu. Enggak enak nih sama ini, kalau belajar kayak tegang banget. Itu udah sunatullahnya begitu. Tapi ketiga-tiganya harus mengacu pada etika profesi yang dibahas kali ini. Kita ini pelayan. Bagus nih pertanyaannya. Ada juga pertanyaannya nanti dengan yang kedua ada nyambung. Kita ini pelayan. Kullukum ra'in. Kita ini pelayan. Jangan bangga, jangan sombong bahwa kita punya ilmu yang banyak, ilmu yang luas, padahal kita sebenarnya pelayan. Jadi kan disampaikan begitu, melayani peserta didik dengan segala karakteristiknya tentunya yang berbeda-beda. Saya kira itu penjelasan saya mungkin bisa ditangkap. Kalau ada gangguan sinyal mohon di chat, di room chat aja ditulisnya. Supaya kita bisa baca ulang-ulang. Apa tadi intinya? Gaya mengajar guru ada 3. Otoriter, autoritatif, dan permisif. Dan ketiga gaya ini menyebabkan peserta didik mengatakan guru ini tegas, guru ini galak, guru ini datar. Apakah ini bisa disebut keprofesionalan? Kalau selagi dia menunjukkan 7 indikator keprofesionalan, bisa saja gitu. Galak pun juga hasilnya bagus ya. Guru yang galak hasilnya bagus loh itu. Guru yang demokratis hasilnya bagus. Coba tiru pondok pesantren. Kalau dia nggak galak, anak itu nggak bakal bisa jadi sekarang. Benar. Boarding school itu, kalau dia nggak sholat tepat waktu, itu dipukul pakai sajadah. Kelihatannya pukul itu bahaya banget ya. Kan? Muru auladakum bisolah.
wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Coba, muru auladakum bisolah. Ketika kata muru, al-aslu fil amri wajibun. Muru fi'il amr. Kaidahnya fi'il amr itu al-aslu fil amri wajibun. Kata wajib, guru berupaya memaksa anak. Kalau dalam bahasa pendidikan namanya dressur. Apakah itu nggak beretika tuh? Guru yang mukul kaki anak dengan sajadah. Masih untung pakai sajadah kan. Kalau pakai kayu apa nggak luka gitu. Tapi begitulah ya. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Keluar dari pesantren itu yang terbentuk. Mengapa anak kecil orang tuanya rela menangis-nangis mengirimkan anaknya ke pesantren? Karena dia nggak sanggup lagi. Membentuk anaknya hafal Quran, membentuk anaknya sholat ibadah. Lembaga lah yang bisa membimbing dia. Nah, pekerjaan kita di sini ada etikanya. Tapi kalau ada orang tua yang sanggup memberikan hafal, pelajaran-pelajaran agama di rumah cukup, itu nggak perlu ke pesantren, cukup di rumah gitu. Nah, peran kita adalah peran orang tua ketika kita ada di dalam kelas. Saya kira itu kurang lebihnya. Ada tanggapan silakan atau mau ke tanggapan dulu Bu ke penanya silakan. Baik Bu, mungkin cukup sih. Saya rasa jawabannya sangat jelas. Oke. Penanya kedua tadi, silakan dijawab dulu. Ya, saya coba mau jawab Bu. Tadi apa yang dirasakan ya, Salman? Tentang kurikulum 2013 dari. Jadi dulu itu saat mungkin saya sekolah menengah kejuruan, itu kan antara peralihan dari KTSP ke kurikulum 2013 gitu kan. Nah, kalau KTSP itu yang saya tahu itu lebih kepada guru yang menyampaikan pengetahuannya gitu. Tapi kalau di 2013 ini kita tahu itu apa disebutnya 5M ya, yang ada mencoba, menalar, mencipta, mengkomunikasikan, mengamati. Nah itu jadi benar-benar waktu saya di bangku sekolah itu benar-benar diterapkan gitu sama sekolahan saya. Jadi bukan hanya guru yang bermain peran dalam menyampaikan pengetahuan, tapi peserta didik pun juga diajarkan untuk bisa mengkomunikasikan dan juga memberikan memberikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi gitu, layaknya sekarang presentasi, terus kelompok, kemudian mengamati, juga menggunakan semua itu dari fasilitas sekolah yang ada. Dan alhamdulillahnya sekolah saya itu memadai gitu. Jadi itu sih mungkin yang dirasakan. Jadi dan kejuruan itu kan disiapkan untuk bisa terjun di lapangan gitu kan. Jadi itu benar-benar berguna banget gitu dengan cara kita bisa berkomunikasi sekarang, bisa menyampaikan dan juga memberikan tanggapan mungkin, dan itu sih mungkin seperti itu, Pak. Kembali ke penanya, Salman ya tadi yang tanya ya, silakan. Ya, alhamdulillah cukup jelas berarti ya apa perubahan kemudian yang dirasakan juga ketika dari KTSP ke kurikulum 2013 tersebut. Ya, terima kasih. Jadi menambah sudut pandang dari kejuruan. Terima kasih. Kurikulum kenapa berubah? Terus etika kita bagaimana? Kalau Anda belajar tentang mata kuliah pengembangan kurikulum, setelah kurikulum, itu harus berubah kurikulum. Kalau nggak berubah, kita nggak menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, ada ketika Nabi beberapa ratus tahun yang lalu mengeluarkan teksnya, sayati ala ummati zamanun lam yabqa minal ilmi illa qalil wala minal qur'ani illa rasmi. Nanti satu saat ada di mana
zaman, ada masa, nggak ada kekal ilmu itu, kecuali sedikit. Apa maknanya coba? Harus berubah kan? Apalagi sekarang dunianya dunia digital, dunia 4.0. Kalau kita nggak beradaptasi, termasuk adaptasi pada perubahan kurikulum. Tentunya secara etika profesi, perubahan kurikulum harus disikapi terbuka oleh guru. Mau nggak mau, sebuah keniscayaan, kurikulum yang berubah itu harus kita terima sebagai sebuah inovasi. Kurikulum itu kan bahan ajar ya, seperangkat bahan ajar. Seperangkat bahan ajar dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, itu kurikulum. Seperangkat bahan ajar baik tertulis maupun tidak tertulis, baik verbal maupun non-verbal. Jika itu diubah, berarti bukan tanpa riset duluan gitu. Udah pasti berdasarkan riset duluan. Tadi disebutkan KTSP, setelah itu K13, sebelum KTSP, KBK, KTSP, K13, sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagaimana amanah Kemendikbud, Prof. Dr. Nadiem Makarim, mengamanahkan kepada guru nih dengan 4C. Ini etika profesi yang harus dipakai nih, sesuai dengan kurikulum. Etika profesinya harus dipakai nih dalam perubahan kurikulum. Amanah dari Kemendikbud kita adalah 4C. C yang pertama, critical thinking. Saya udah sering sebut-sebut sih di kelas ini. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, creativity. Yang keempat, communication. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Monica. Betul bahwa guru harus menyesuaikan. Ini kan juga etika lagi. Karena kalau udah bicara etika, kode etik guru harus menyesuaikan perubahan kurikulum yang terjadi. Sehingga di dalam kelas kita harus mengimplementasikan 4C tadi. Critical thinking, ya, berpikirnya harus kritis. Bagaimana mengajak peserta didik supaya punya cara berpikir yang kritis? Dimulai dari kita menstimulasi mereka. Jangan lupa, respon bisa ada karena stimulasi banyak. Tidak akan pernah ada respon kalau stimulasi sedikit. Ingat teorinya Thorndike dalam psikologi belajar. SNR, stimulasi and respond. Makanya kita disebut sebagai stimulator. Ini lagi-lagi etika profesi. Jadi kalau dikritik peserta didik jangan marah. Kalau marah berarti melanggar etika. Iya kan? Iya, katanya guru harus sabar, guru harus inklusif. Ya kan? Jangan eksklusif, jangan baper, jangan dendam. Itu etika. Bagian dari kompetensi yang disebutkan barusan itu berarti punya personality. Karena personality adalah aktivitas segala keseluruhan. Apa yang ada pada diri kita, salah satunya tadi, sabar, mau melayani orang, ya kan? Menunggu pausin sebentar, anak berpikir. Karena nggak bisa mereka langsung spontan menjawab persoalan yang ditanyakan oleh guru. Itu tuh critical thinking penting banget. Lalu collaboration. Tadi Monica udah mengatakan bagaimana menumbuhkan cara berkolaborasi dengan anak model, pembelajaran kita pakai, misal CTL, contextual teaching learning, ini ada di materi PAI, ada di metode khusus pembelajaran agama. Anda sudah mendapatkan 3 SKS berikut ya. Nah, saya mempres saja karena setiap kurikulum PAI yang ada di S1 itu saling bertemu gitu, saling berhubungan, sehingga nggak bisa kita mengabaikan. Kalau kita pengen CTL, berarti dalemin tuh metode khusus pembelajaran agama. Bagaimana CTL? Berarti kita mau mengimplementasikan C yang kedua, yaitu collaboration. Yang ketiga, creativity. Beri anak punya ide. Jangan semua guru yang dorong gitu. Coba kamu gimana? Kamu gimana? Betul tuh, Salman pernah mengkritik saya, Bu, kalau bisa, kalau ada pertanyaan jangan langsung dijawab gitu. Coba disebarkan dulu ke teman-teman. Itu benar juga. Nggak ada salahnya begitu. Ya Salman ya, terima kasih udah mengingatkan saya bahwa sebenarnya bisa jadi peserta didik mahasiswa kita ini
brilian ide-idenya, dan itu harus diakomodir oleh kita di dalam forum ini, walaupun secara virtual. Dan yang keempat ada communication. Bagaimana berkomunikasi dengan anak? Public speaking adalah jawabannya. Kita berupaya menggiring anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kaitannya dengan etika profesi bagaimana? Nah, bagaimana kita mau mencoba anak berkomunikasi dengan baik kalau kita sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Diksi atau pilihan kata yang tepat sangat penting. Anda more important, penting banget untuk Anda upayakan pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan di depan kelas atau secara online seperti ini. Karena nanti dia bisa meniru. Awal-awalnya dia mengidentifikasi gurunya. Enak ya Pak Chandra ngomongnya, pilihan katanya bagus. Enak ya Pak Salma, Masya Allah, ngomongnya teratur. Gimana ya caranya punya guru seperti Pak Saman begitu? Aku kepengen bisa ngomong kayak Pak Saman, kayak Pak Chandra, kayak Ibu Monica. Awal-awalnya dia mengidentifikasi. Karena sering dia dengar orang belajar dari apa yang dia dengar. Lalu orang belajar dari apa yang dia lihat. Dan orang belajar dari apa yang dia katakan. Jadi kalau kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengkomunikasikan kembali apa yang kita jelaskan, sebenarnya kita sedang mengajarkan bagaimana melakukan. Belajar, mengajar, kalau hanya mendengar, keberhasilannya baru 40%. Dengar dan lihat 60%. Tapi begitu kita katakan, kita yang mengatakan dan siswa kembali mengatakan, maka keberhasilannya 96%. Biasa kan kalau kita menggunakan etika profesi kayak ini. Nah, di K13 secara etika profesi, guru harus memiliki 5M. Ya, di K13 di kurikulum 2013 berkaitan dengan etika profesi ini, kita harus mengenal 5M dalam pembelajaran. Yang M pertama adalah mengamati. Mengamati atau yang disebut dengan observing. M kedua, menanya, disebut dengan questioning. M ketiga disebut dengan menggali atau explorating. Menggali itu explorating. M yang keempat, menyamakan. Disebut dengan associating. Dan M yang kelima, mengkomunikasikan. Disebut dengan communicating. Saya ulang dilihat atau diingat, takut kecepatan akhirnya lupa mencatat. Yang pertama adalah observing, kedua questioning, ketiga explorating, keempat associating, dan yang kelima communicating. Itu 5M etika yang harus dipakai ketika kita menjelaskan satu tema, satu topik. Dari mana ini? Dari scientific approach. Ya, karena disinggung tadi K13. Secara etika profesi, kita pun juga harus menyesuaikan kurikulum yang berubah. K13 sebenarnya hampir berdekatan dengan KTSP. K13 juga sebenarnya hampir berdekatan dengan kurikulum Merdeka. Secara substansi sih sama ya, kurikulumnya secara substansi sama. Beda casingnya aja. Sekarang kurikulum Merdeka, sebelumnya kurikulum 2013, sebelumnya kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi. Intinya adalah kompetensi, kemampuan anak. Belum bisa kita melakukan penjelasan materi berikut kalau anak belum punya kompetensi pada konten yang satu. Jadi belum boleh pindah ke kemampuan berikut kalau kemampuan yang satu anak belum memiliki. Ya, jadi memang harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan segala perubahan, termasuk di dalamnya adalah perubahan kurikulum. Belum lagi nanti perubahan digital atau teknologi ya. Perubahan sikap. Anak-anak sekarang itu mereka lebih moderat. Pada akhirnya nanti substansi pelajaran agama itu kita harus berbekal teori-teori tentang terorisme, teori-teori tentang radikalisme, teori-teori tentang dekadensi moral, itu begitu. Kenapa ya? Karena udah globalisasi itu kok udah unlimited gitu, udah tanpa batas, semua orang bisa melakukan apapun, dan itu berefek kepada sikap anak.
Saya pernah menyampaikan di dalam kelas bahwa anak yang berhasil dalam pembelajaran ketika dia punya 3 hal. Hal yang pertama adalah knowledge, hal yang kedua attitude, hal yang ketiga adalah skill. Knowledge, attitude, and skill. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari mana bisa berubah itu? Dari guru. Guru yang mana? Guru yang menggunakan etika mengajar dan dia kembangkan di dalam kelas. Bukan etika yang sekedar undang-undang. Bukan etika yang sekedar tertulis. Tapi dia implementasikan di dalam pembelajaran. Al-Quran mengingatkan kepada kita muyasir, memudahkan, mubaligh, sampai itu maksudnya anak bisa menerima dengan baik. Kalau muyasir apa? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jangan begitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Harusnya begitu. Ada orang kan, enak nih, ayo kita bikin susah nih, biar bingung-bingung deh sekalian. Berarti konsepnya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kita balik sekarang. Karena Al-Quran menggiringnya muyasir. Sampaikanlah segala bahan ajar, apapun itu, dengan mudah, semudah-mudahnya. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, itu pesan saya tuh. Jangan jadi guru yang nyusah-nyusahin peserta didik. Kesian banget gitu. Bukan berarti ngasih tugas terus dari nyusahin, bukan itu mah benar. Ini Ibu tugas banyak banget, Bapak ini tugas banyak banget, ya memang gitu. Itu diplesetin aja akhirnya, nggak mau, males itu sebenarnya ya. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kata lain dari muyasir, mubaligh, murabbi, Anda membimbing. Muyasir, mubaligh, murabbi, Anda membimbing. Al-Quran yang bilang. Terus karim, kaulan karima, Anda harus berkata dengan mulia. Al-Quran yang bilang. Kaulan lagina, lembut. Lagina itu lembut. Kaulan lagina, ada di beberapa, silakan dicari. Kaulan lagina, lembut. Lembut tuh bukan mendayu-dayu. Anak-anak, sore ini kita akan, enggak begitu. Tegas, kalau Chandra maunya tegas gitu. Jangan mendayu-dayu. Mendayu-dayu melanggar kode etik. Kode etik apa? Profesi keguruan yang sekarang sedang kita bahas. Saya kira itu lebih kurangnya mohon maaf. Ada tanggapan silakan dari pemakala, apa dari teman lain yang menyimak, silakan. Sudah 21 orang, alhamdulillah. Pak Naga ada tanggapan, Pak Naga? Gue mau bertanya lagi, boleh Bu? Belum. Oh, Pak Chandra, monggo Pak Chandra, silakan. Tadi berkaitan dengan perubahan kurikulum ya Bu. Ya. Perubahan kurikulum itu artinya lebih baik gitu kurikulum yang terbaru ini daripada kurikulum sebelumnya gitu. Itu aja. Kurikulum yang baru lebih baik gitu. Ya, apakah kurikulum yang terbaru ini lebih baik gitu daripada kurikulum sebelumnya? Kurikulum yang terbaru apakah lebih baik dari kurikulum sebelumnya? Pengujiannya setelah 5 tahun. Pengujian baik tidaknya kita evaluasi di setiap satuan pendidikan itu per 5 tahun. Begini ilustrasinya. Sekarang 2020 mulai dilaunchingkan kurikulum Merdeka. Pengganti dari kurikulum 2013. Kita belum bisa mengatakan kurikulum Merdeka itu jauh lebih baik daripada kurikulum 2013 karena baru 6 bulan dari 2020 ke sekarang ya. Dan itu pun banyak pro kontra, termasuk di tingkat perguruan tinggi. Saya sudah mengatakan bahwa saya termasuk orang yang menjadi tim ad hoc penyusun MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat perguruan tinggi. Jadi mulai tingkat sekolah dasar, elementary school, senior high school, sampai higher education, pendidikan tinggi, itu semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, yang tadi saya bilang ada 4C itu. Kenapa Merdeka? Jadi gini misalnya, ciri kurikulum Merdeka. Anak diberikan kebebasan,
oleh guru untuk menentukan kehendaknya. Jangan mengebiri anak di dalam kelas. Nah, kurikulum kita kan harus digodok lagi kan. Beda dengan beberapa negara-negara di Singapura, terutama di New Zealand ya. Finlandia itu juga termasuk negara yang kurikulumnya bagus. Dia melihat minat bakat anak. Jadi nggak semua materi diberikan. Jadi kalau kita lebih kepada cenderung logika matematikal, kita akan diberi kurikulum yang sifatnya matematikal. Tapi pada sisi lain, hasil placement test kita sebagai peserta didik itu lebih kepada linguistic intelligence, maka kita lebih banyak diberikan bahasa-bahasa sebagai pendukung berkembangnya kemampuan anak. Indonesia belum begitu. Indonesia masih mau semua. Karena mau semua, akhirnya nggak dapat semua. Ya kan? Dengan ahli tafsir, dengan ahli matematika, dengan ahli statistika. Padahal setiap orang punya ciri khasnya tersendiri. Spesifikasi keahlian itu setiap orang pasti beda-beda. Pasti punya ciri masing-masing. Nah, oleh karena itu belum juga bisa kita mengatakan kurikulum yang baru berubah atau K13 lebih baik daripada KTSP. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa kemudian K13 diganti kurikulum merdeka? Ini namanya kurikulum dirubah by research. Kurikulum dirubah by research karena hasil riset menunjukkan bahwa anak tidak siap di dunia kerja, itu yang diambil hasil riset oleh tim pemrakarsa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi misal kalau dia mau langsung kerja harusnya ambil vokasi kan, SMK, vokasi ambil. Orang yang belajar di perguruan tinggi atau dia ambil jurusan SMA, dia ingin nambah pengetahuan, bukan keterampilan. Kalau di keterampilan, dia harus ngambil vokasi, SMK, lalu nanti di perguruan tinggi dia ngambil D3. Nggak perlu S1. Contoh perhotelan, pariwisata, ya kan? Semua hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan. Kenapa kemudian S1 menambah keterampilan dan pengetahuan juga? Iya, karena dia lulusan SMA. SMA itu kurang keterampilannya karena dia menambah pengetahuan. Dan nanti di perguruan tinggi dia akan meneruskan menambah wawasan itu. Lalu keterampilan ada di mana? Setelah S1 dia harus mengambil S2. S2 itu udah lebih menjurus. Makanya nanti bisa saja suatu saat ketentuan Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005 bisa berubah. Bahwa guru bukan lagi harus S1. Bisa jadi guru harus S2. Mengapa? S1 udah banyak. S1 udah banyak. Kalau S1 udah banyak, berarti kan seleksi untuk require-nya, persyaratan itu lebih tinggi lagi. Begitu require-nya S1 ternyata yang daftar S2 banyak, bisa jadi undang-undang itu ditinjau. Bukan mengamandemen undang-undang ya. Berarti perubahan undang-undang itu juga berdasarkan riset lagi. Karena banyak anggota DPR juga yang yang mengkritik habis betapa guru S1 kok dapat remunerasi gitu kan. Loh, anggota DPR bagaimana? Enggak S1 aja dapat remunerasi, saya bilang kan. Makanya banyak tulisan artikel saya yang menghendaki bahwa sudahlah berhenti dengan mengejas guru tidak berkinerja, akhirnya sertifikasi cuma tunjangan kesra dan akhirnya nggak mengubah kompetensi dia, nggak begitu. Tinggal lihat yang kalau minggu lalu kita bahas tentang sertifikasi, bahwa itu diuji per 2 tahun ya, dievaluasi per 2 tahun ya, itu untuk meningkatkan kompetensinya, sekalipun dia sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dalam bentuk sertifikat keprofesionalan dia sebagai guru. Jadi yakinlah bahwa profesi guru ini memang profesi yang lonely profession, profesi yang sendirian dan banyak sekali yang harus kita kuasai nanti, terutama konten, bahan. Kita nanti mengajar, ini nih kaitannya ke pengembangan profesi guru, kita yakin bahwa kita mau mengajar nanti. Begitu kita mau mengajar, bahan apa yang kita ajar? Karena kita penyampai pesan, ya kan? Kita yang menyampaikan pesan, berarti komunikator kita. Tapi penyampai pesan kan tentunya harus punya teknik ya. Teknik yang tepat supaya ketika kita sampaikan pesan ini bisa diterima dengan baik. Yang tadi katanya kaulan baligha,
Kaulan karima, teknik apa yang bisa membuat bahan ajar yang kita udah kuasai ini bisa diterima baik oleh siswa kita? Berarti harus tahu metode, harus tahu model-model pembelajaran. Dengan begitu, bahan ajar kita udah kuasai, metode yang tepat sesuai dengan materi yang mau kita ajar, itu bisa bersanding, bisa berjalan sinergis. Dan tentunya tujuan pembelajaran yang kita inginkan setiap kali kita mengajar itu akan berhasil dengan maksimal. Karena kita menguasai bahan dan menguasai metode. Jangan lupa saya pernah mengatakan ke Anda semua, idenya Imam Zarkasi, pendiri Gontor, mengatakan, at-thariqatu ahammu minal maddah, wal mudarris ahammu minat thariqah, wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Saya ulang, at-thariqatu ahammu minal maddah, wal mudarris ahammu minat thariqah, wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Dengan begitu kita punya jiwa mengajar. Dengan begitu kita aturi etika profesi keguruan. Karena kenapa? Karena kita pelayan seluruh siswa kita atau peserta didik kita. Saya kira demikian. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, masih adakah? Saya kembalikan ke Salman sebagai PJ untuk mengaturnya. Sepertinya cukup, Bu. Karena setelah ini ada matkul yang lain juga. Nah, lanjut. Oh, ada yang pindah juga waktunya? Ya, betul. Karena Pak apa? Apa-apa. Bapak siapa? Pak Taufik, Bu. Taufik. Oke. Baik, untuk diingatkan ya, kalau kita diskusi mungkin nggak akan ada habisnya. Silakan Anda chat ke saya melalui email ketika belum paham atau masih ada hal yang ingin ditanyakan. Demikian, terima kasih semuanya udah mensupport kuliah sore ini dan sampai jumpa di minggu depan di jadwal ya, sesuai jadwal. Ya. Terima kasih dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Berarti Senin udah nggak, Senin kosong ya, Bu ya? Saya duluan ya, Lev ya. Ya, Bu. Terima kasih.